kebetulan aja atau emang dia punya ilmu jangan-jangan? Dan ternyata bener. Yang final Dua-duanya final. Iya. Bukannya ada ya yang bilang itu emang paranormal, dukun tuh berhubungan dengan jin yang mencuri berita dari langit. Mereka sudah bumbui dengan 9 macam kebohongan. Kalau katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kenapa sih dulu itu sebelum Rasulullah SAW diutus, aksesnya masih bisa dibuka berita dari langit itu, tapi setelah Rasul itu sudah nggak dibuka lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya jadi kemarin kan kita udah bikin video tuh tentang mereaksi video orang barat sana. Ternyata kita dapat sebuah komen yang atau masukan untuk video apa yang akan kita bahas selanjutnya. Ini lumayan menarik. Apa komennya? Coba reaksiin yang lagi viral-viral, misalnya sekarang kan banyak orang yang meramal kejadian alam, kriminal, dan sebagainya gitu Kak Aziz. Akhirnya kami mencari kan, apa sih yang lagi viral sekarang? Ramalan apa yang lagi viral sekarang? Nah, kami ternyata menemukan di internet yang lagi viral sekarang itu adalah ramalan dari seorang Fulanah. Fulanah. Ya, kita nggak usah sebut nama, ya kita sebut inisialnya aja, inisialnya Mbak Yu. Astagfirullah. Disensor ya ini ya. Mungkin langsung aja kita lihat videonya. Iya. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Ya, coba Kak Aziz. Itu kan dia kayaknya Komentarin dulu, ada nggak komentar? ya pastinya kita langsung mengaitkan itu dengan kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya ya. Karena kan dia bilang itu di tahun 2021, dia bilang ada warna merahnya, ada warna birunya gitu. Terkesan kayaknya detail banget gitu Kak Aziz. Yeah. Menurut Kak Aziz itu gimana sih? Mungkin gak sih itu kebetulan aja atau emang dia punya ilmu jangan-jangan? Mana ada ilmu apaan? Itu kebetulan. Saya bisa katakan itu kebetulan. Kenapa? Kenapa coba? Karena dia katakan akan ada kejadian kecelakaan pesawat di awal tahun 2021 yang mana memiliki logo warna merah dan biru gitu ya. Tapi coba teman-teman lihat deh. Rata-rata mayoritas maskapai penerbangan di Indonesia itu logonya merah dan biru. Contohnya apa aja? Logonya Garuda Indonesia yang dulu merah, sekarang biru. Terus logonya Sriwijaya Air memang merah biru. Merah dan biru juga. Lion Air merah. Okay. Air Asia merah. merah. Batik Air kombinasi merah biru. Merah biru bener. Terus apa lagi? Paling yang nggak merah biru Citylink. Apalagi ya? Susi Air tuh merah biru. Susi Air punya Ibu Susi ya? Iya, punya Ibu Susi, merah biru. Besok mungkin kalau ada Ririn Air itu juga merah biru kali ya? Jadi. Atau warna peach. Iya, my favorite color. Nah, kenapa? Karena itu semua punya filosofi gitu loh. Seperti misalkan, kenapa restoran cepat saji itu logonya warna merah atau nggak warna kuning? Warna merah dan warna kuning kombinasi gitu. Bikin nafsu makan gitu loh Kak. Iya, bikin nafsu makan kan, orang ngeliat warna merah, warna kuning tuh kayak bumbu gitu loh kesannya. Iya, kesannya kayak bumbu. Jadi kayak membawa nafsu makan, ya. Nah, itu juga yang terjadi di maskapai penerbangan gitu loh. Tidak hanya di dalam negeri, tapi di internasional juga. Banyak misalkan yang merah dan biru ya. Ya, Singapore Airlines, Singapore Airlines, Malaysian Airlines. Iya. Terus apalagi kalau yang ini yang di Eropa yang terkenal low cost carrier itu Ryanair. Iya, Ryanair dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang logonya memang warna dasarnya merah dan biru gitu. Jadi apa yang disebutin ini adalah sesuatu yang kalau kita hitung dalam hitung-hitungan matematika ya, apa sih namanya, kesempatan ya? Peluang ya. Dalam hitungan matematika peluangnya besar gitu loh. Peluangnya besar. Jadi ya udah dia asal ngomong pun juga bisa jadi benar ya. Iya, apa yang disebutin itu memiliki peluang yang besar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa memang kalau kita lihat dari catatan crash-nya pesawat, kebanyakan berada di musim penghujan ketika cuaca buruk, dan itu terjadi di akhir dan awal tahun gitu loh. Kalau di Indonesia gitu. Gitu. Jadi apa ya? Apa yang disebutkan ini adalah sesuatu yang memiliki peluang besar. Ya. Atau misalkan kakak misalkan bilang gini ke Ririn, itu kayaknya orang yang lewat di depan itu besok pagi dia pasti sarapan.
Iya. Ada kemungkinan dia besok pagi nggak sarapan. Iya, ada kemungkinan besok pagi dia nggak sarapan, tapi kan kebanyakan kemungkinan besar dia bakal nggak sarapan gitu ya Nah, kan. ketika apa yang kakak sampaikan itu benar, apakah itu berarti, itu ramalan, berarti kakak jago ngeramal gitu? Enggak lah, nggak gitu kak. Nah, kakak punya cerita. Jadi dulu sekitaran tahun 2010 Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, kakak nonton lewat TV, bukan nonton langsung. Iya. Nonton lewat TV sama sahabat kakak namanya Ustadz Jero. Oh iya. Nah. Tahu. Tahu kan? Tahu lah. Itu sahabat dari dulu banget dari Madrasah Aliyah. Nah, kita nonton Piala Dunia. Tapi sesaat sebelum turnamen itu mulai, kakak bilang ke Ustadz Jero itu bahwa nanti nih yang bakal masuk ke final kalau nggak Spanyol, Belanda, kakak bilang. 2010 ya? 2010. Dan ternyata bener. Yang final dua-duanya final. Iya. Gitu loh. Gimana, cocok nggak Jangan jadi? juga ini Cocok Paul the Octopus ya. Itu mah gurita, Rin. Kan gurita ada peramal dia katanya. Aduh. Itu kan kita ngelihat atau kita menyebutkan itu karena memiliki apa ya? Kita ngelihat dari yang saat itu klub yang lagi naik ya, Yang lagi performanya, naik performanya. itu adalah yang dua itu gitu loh. Jadi kemungkinan besar memang mereka. Yang kemungkinan gitu besar kan. emang mereka gitu. Dan kakak punya pernyataannya Jero. Testimoni. Ini, ya, testimoni Jero. Ini testimoni Jero. Prediksinya ke Spanyol atau enggak ke Belanda yang masuk final, dan buktinya pas masuk final itu yang masuk Belanda dan Spanyol. Yang menarik sih di sana. Maksudnya adalah bahwa hal-hal yang seperti ini itu sangat besar chance kemungkinannya suatu kebetulan gitu loh. Setuju sih kak. Ini kita membahas dari sisi apa ya? Dari sisi logika. Iya dari sisi logika. Tapi Iya. kalau dari sisi agama sekarang kak, bukannya ada ya yang bilang itu emang paranormal, dukun tuh berhubungan dengan jin yang mencuri berita dari langit. Kan ada yang bilang kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita membahas atau kita buka tafsir dari surat Al-Jin ayat 8, ayat 9, itu kan yang membahas tentang jin yang mencuri kabar dari langit, kan di situ diceritakan kan bahwa dulu para jin itu punya tempat nongkrong Nongkrong. di langit. Ya. Dia biasa nongkrong di situ untuk dengerin kabar-kabar dari langit. Kayak gosip dong ya. Iya kayak Ngapain ya dia kalau bergosip? zaman sekarang kalau zaman sekarang mungkin nongkrongnya depan TV dengerin gosip gitu. Kalau Lambe Tura gitu kan. iya dan semacamnya itu. Kemudian suatu ketika mereka mau ngelakuin itu lagi kan. Ternyata kok tiba-tiba dilemparin sama sama malaikat, dilemparin pakai benda-benda langit yang sudah dibakar, dilemparin mereka gitu. Ya istilahnya mereka lagi nongkrong digeruduk sama malaikat Satpol gitu. PP gitu. Kalau sekarang mungkin digeruduk sama Satpol PP gitu kan. Nah, tapi ini mereka digeruduk sama malaikat, nggak boleh nongkrong lagi di situ. Bingung lah para jin ini, kenapa kami nggak boleh nongkrong di sini? Akhirnya mereka ngadu ke pemimpinnya, iblis. Ya, kenapa kok kami udah nggak bisa nongkrong lagi di situ? Kenapa? Iblis bilang ini pasti ada sesuatu ini di bumi, ada sesuatu yang terjadi di bumi. Sehingga mereka jadi dilemparin gitu. Akhirnya iblis nyuruh para pasukannya atau anak buahnya untuk coba cari tahu ada apa yang terjadi di bumi. Ternyata yang terjadi di bumi adalah telah diutusnya, diangkatnya menjadi rasul, yaitu nabi kita yang terakhir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ba'da bi'sah, setelah diutusnya rasul, tertutup itu untuk mereka. Setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ya. Iya. Itu kabar dari langit itu tertutup. Kalau dulu sebelum diutusnya Rasul, mereka masih bisa nongkrong di situ, masih bisa nyuri kabar langit. Itu pun ya kabar langit yang mereka curi itu memang benar. Jadi mereka sampaikan itu ke dukun-dukun di zaman dulu gitu Iya, ya, Kak ya? iya, itu memang benar. Tapi mereka sudah bumbui dengan 9 macam kebohongan. Kalau katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Orang-orang yang kerjasama sama jin itu sebenarnya dibohongin semua. Kalau memang benar dia terima dari langit, udah dibumbui oleh 9 macam kebohongan. Oke. Kalaupun memang dia bisa jadi dia malahan tidak menerima dari langit, kebohongan aja pure gitu. Oh iya Kazi. Jadi emang benar-benar nggak ada guna. Nggak ada gunanya. Jadi mungkin untuk mempertegas, dulu sebelum Rasulullah SAW itu
seandainya ada yang benar itu ditutupi dengan 9 kebohongan. Tapi sekarang setelah ada Rasulullah SAW udah nggak ada kemungkinan lagi itu benar. Nggak ada. Gitu ya. Dan ini ada di kemarin Kak Aziz bilang di surat Al-Jin ya. Surat Ada di Al-Jin. tafsir Iya. surat Al-Jin. Terus apalagi ya Kak Aziz? Kenapa sih dulu itu sebelum Rasulullah SAW diutus aksesnya masih bisa dibuka dari langit itu, tapi setelah Rasul itu sudah nggak dibuka lagi? Kenapa udah nggak dibuka lagi? Supaya nggak tercampur Al-Quran, ya. Jadi jin itu kan mereka ketika mencuri kabar dari langit, potensi mereka juga bisa mencuri wahyu Al-Quran kan dari langit. Iya. Iya kan? Sama dari langit. Nanti si jin itu bisa menyampaikan wahyu Al-Quran itu kepada selain Nabi Muhammad SAW. Jadi agar apa? Agar Al-Quran itu benar-benar otentik, terlindungi, tidak bisa tercampur dengan kebohongan jin itu gitu loh. Biar nggak bocor ke dukun juga gitu ya. Iya, biar nggak bocor ke dukun juga gitu. Benar-benar Al-Quran itu adalah sesuatu yang original dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi intinya kesimpulannya nih dari yang Kakak jelasin, udah nggak ada gunanya deh ya kita percaya ramalan, baik itu ramalan fulanah yang nikah sama ular atau kita percaya zodiak, Nikah sama ular. kartu tarot, segala macam emang gak ada gunanya gitu ya. Iya. Terus dosanya apa sih Kak kalau misalnya kita percaya sama ramalan? Ya, jadi percaya sama ramalan itu sebenarnya masuk ke dalam kategori syirik. Karena dia mempercayai qada dan qadar itu bisa ditentukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada orang yang mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang dari kehidupan kita selain Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kalau di hadis itu lebih keras lagi disebutkan bahwa orang yang mempercayai seperti itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. 40 hari. Tapi itu masih multi tafsir sih gitu. Apakah memang benar sholatnya nggak diterima 40 hari? Bayangin aja nggak? Dia tiba-tiba hari ini ke dukun. Terus dia percaya sama itu dukun. Akhirnya besoknya dia tobat. Dapat hidayah gitu. Dapat hidayah, dia tobat nih. Terus dia mikir, kalau katanya hadis Rasul 40 hari nggak diterima sholatnya. Ya udah ntar di hari 41 aja sholatnya gitu, gimana? Enak juga ya. Iya. Nah, itu memang hadis masih multi tafsir. Intinya adalah apa ya? Intinya itu adalah sesuatu dosa yang sangat besar gitu besar ya. gitu. Nggak usah dia percaya-percaya yang kayak gitu. Ngapain kita ke tukang ramal, ngapain kita ke dukun, tarot itu apa sih yang ngebaca bintang tuh? Ngerti, Tarot Kak. namanya. Pokoknya ribet deh, banyak deh Nah, intriknya. yang kayak gitu-gitu, itu nggak usah deh ke situ. Kan itu udah berbayar, dibohongin. Dosa lagi. Iya, dosa lagi. Coba kalau kita untuk masa depan kita itu kita gantungin ke Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi udah gratis. Udah gratis. Tinggal ngangkat tangan, pasti diijabah lagi. Hati kita tenang. Iya, hati kita tenang. Iya. Ud'uni astajib lakum, pasti diijabah. Itu lebih simpel gitu, teman-teman. Jadi emang agak kurang paham sih aku sama yang nyari jalan pintas tapi malah ya begitu. Ya pokoknya keanehan-keanehan itu jangan dipercaya. Oke Kak Aziz. iya, ya mungkin itu teman-teman pembahasan kita tentang video yang lagi viral sekarang ini tentang ramalan dari Mbak yang berinisial Mbak Yu. Astagfirullahaladzim. Kalau ada masukan, ada pertanyaan atau apapun yang teman-teman ingin tanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar. Mungkin itu akan jadi pembahasan kita di video-video selanjutnya seperti yang video kali ini kita lakukan ya. Iya. Kalau disukai di like. Di like, kalau nggak suka di dislike. Kalau dianggap bermanfaat di share. Yes. Itu aja. Oke, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.